Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Kadek Aditya Astika Putra, mahasiswa aktif jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang machining proses, yang dimana tujuannya untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah proses produksi yang diampu sendiri oleh Profesor Dr. Cokarda Gede Tirta Nindya, STMT. Nah, pada pembuatan presentasi ini, saya menggunakan referensi buku Handbook of Manufacturing Process, yang dimana di dalamnya terdapat How Products, Component, and Material are Made, yang ditulis sendiri oleh James G. Dorbrala. Langsung saja kita masuk pada chapter 3, bab 1, ada materi tentang milling, atau misalnya saya fries. Nah, pada bagian D1 ini ada face milling. Face milling ini adalah milling yang dilakukan untuk memperkecil diameter bagian permukaan, dimana yang di fries tersebut di bagian permukaan benda kerja. Nah, dalam video kali ini bagaimana proses face milling. Nah, di sini menggunakan face cutter. Di face milling ini adalah proses milling yang paling dasar, itu paling pertama biasanya, agar didapatkan diameter yang diinginkan. Dilakukan proses face milling. Oke, next pada bagian D2 ada peripheral milling. Jadi peripheral milling ini ada banyak jenisnya. Namun yang utama peripheral milling ini adalah proses milling yang dimana pengefriesannya tersebut hanya mencari kedalaman, artinya ke bawah dan hanya satu sisi, dimana apabila cutter tersebut sudah menyentuh sisi tersebut, maka yang di fries adalah hanya sisi tersebut, tidak seperti face milling yang seluruhan permukaan. Jadi peripheral milling ini adalah hanya satu sisi saja. Seperti contohnya di sini ada bagian-bagian peripheral milling, ada slab milling. Lalu ada slotting. Nah, ini seperti slotting ini hanya membubut bagian yang telah di fry saja. Ada set milling, ada straddle milling. Dan ada form milling. Jadi hanya satu sisi saja yang dimana hanya terkena cutter tersebut saja. Oke, jadi pada bagian D3 ada end milling. Jadi end milling ini adalah proses milling yang dimana sebenarnya bisa pemotongan bagian-bagian yang tidak diinginkan tersebut di milling atau dihilangkan, seperti pada video. Nah, jadi seperti itu. Bagian-bagian benda kerja yang tidak digunakan tersebut dipotong dengan cutter end milling. Oke, pada bagian D4 ada slab milling. Slab milling ini adalah milling yang hampir sama dengan face milling. Kalau face milling tersebut dia tidak bisa menjangkau satu sisi secara menyeluruh dengan satu gerakan. Nah, jadi slab
flap milling ini dengan satu cutter dia bisa melakukan milling dengan satu kali jalan gitu. Jadi diameter benda kerja tersebut bisa sekaligus di milling. Perbedaannya dengan face milling tersebut kan harus bolak-balik seperti itu. D5 ada form milling. Form milling ini adalah milling pembentukan. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana penampang cutter milling tersebut. Dia sudah membentuk lekukan. Jadi apabila pada saat dia melakukan proses milling tersebut, benda kerjanya tersebut akan termilling sesuai bentuk cutter dari form milling ini. Biasanya form milling ini dilakukan hanya pada bagian kebanyakan pada bagian tengah benda kerja seperti pada video ini. Seperti inilah proses pemakanannya. D6 ada gang milling. Jadi gang milling ini adalah dimana bagian benda kerja yang dimilling itu adalah bagian samping kanan ataupun samping kiri. Nah, pada video kali ini kan benda kerja tersebut besar, jadi tidak bisa dilakukan dengan milling yang lain karena benda kerja yang besar tidak bisa diberdirikan. Jadi gunakanlah gang milling ini. Gang milling ini menggunakan dua cutter pada sisi kanan atau sisi kiri. Nah, pada bagian tengah benda kerja tersebut tidak ada proses milling terjadi. Jadi hanya bagian samping saja yang dimilling. Saya gang milling ini untuk memperkecil diameter samping dari benda kerja tersebut. Oke, ada 7 ada straddle milling. Jadi straddle milling ini adalah milling yang hampir mirip seperti sebelumnya adalah gang milling. Sedangkan tapi perbedaannya gang milling tersebut tadi dia memfresh pada bagian sisi samping. Nah, jadi sini terlihatnya hampir sama straddle milling. Namun straddle milling ini dia mengambilnya dari sisi atas, dan sama juga kanan kiri. Straddle milling ini mencari diameter dalam. Sedangkan gang milling tersebut dia untuk memperkecil diameter samping. Kalau straddle milling memperkecil diameter atas dan bawah dari benda kerja. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut ke fly cutter milling. Jadi fly cutter milling ini adalah cutter yang digunakan bisa dibilang sebagai tahap akhir atau finishing. Fly cutter ini hampir sama fungsinya seperti face milling. Face milling itu pengambilan diameter itu tuh banyak, jadi dia tidak terlalu clean hasilnya. Nah, fly cutter ini mengambil hanya sedikit yang dimana berfungsi untuk memperhalus bagian sisi benda kerja tersebut. Nah, ini biasanya proses finishing menggunakan fly cutter milling.
hasilnya sebelum dan sesudahnya setelah menggunakan clay cutter milling tersebut menjadi licin dan halus. Oke, jadi di D9 di sini ada pin routing. Pin routing ini adalah bisa dibilang seperti end mill atau end cutter, tapi di sini dia diameter cutternya tersebut lebih kecil dari end mill. Di sini biasanya untuk pembentukan yang digunakan pada mesin CNC, biasanya CNC milling. Nah, di sini berfungsi untuk membentuk dan juga mengambil diameter dalam. Sini bisa untuk melubangi juga bisa. Pin routing ini sangat multifungsi, bisa juga sekaligus untuk finishing karena bisa hasilnya tersebut menjadi lebih bersih, licin seperti kita lihat pada video. Nah, sekiranya seperti itulah pin routing tersebut. Jadi pada bagian D10 ada spot facing. Jadi spot facing ini, nah bisa dilihat dalam video, dia membuat pada bagian di balik benda kerja tersebut di fries agar nah seperti ini, di baliknya tersebut muncul pisaunya yang akan diputar dan memakan benda kerja gitu. Oke, kita masuk ke chapter 3 bab 1 yang E, ada screw threads. Nah, pada bagian E1 di sini ada hand-die external threading. Jadi di sini adalah pembentukan ulir bagian luar yang dimana menggunakan alat manual. Nah, di sini terlihat pertama benda kerja biasa yang berbentuk silinder dan akan dibuat ulir bagian luar. Dan di sini sistemnya tersebut jadi pada benda kerja di sini, benda kerja berada di dalam sini. Nah, jadi benda kerja tersebut akan ditekan dengan bagian-bagian pada alat di sini sudah terdapat ulirnya. Ini, dan ditekan benda kerja tersebut, dan benda kerja tersebut akan terkikis di bagian sini. Di sini akan dikikis terus menerus dan jadilah sebuah ulir. Nah, pada bagian E2 ada internal thread tapping, atau di sini ada pengetapan. Nah, jadi di sini adalah pembentukan ulir bagian dalam, yang dimana prosesnya yang seperti konsep sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama dibuat lubang terlebih dahulu dengan proses pengeboran. Lalu ada counter sinker hole bagian sisi lubang, bisa dibilang di chamfer. Lalu di sini proses pengetafannya. Dan di sini adalah bagaimana konsepnya bisa dibilang pembuatan ulir secara paksa, yang dimana taf di sini sudah memiliki gigi yang ini. Nah, ini akan masuk ke lubang dan dia akan memakan bagian sisi lubang, dimakan oleh gigi-gigi ini. Nah, dan jadilah ulir.
yang berada di dalam lubang. Di sini biasanya bertahap, pengetapan yang bertahap dari diameter alat TAF yang lebih kecil menjadi lebih besar sesuai dengan ukuran ulir yang diinginkan. Nah, pada pemutaran pengetapan ini biasanya misalkan kita memutar ke arah kanan, kita putar ke arah kanan 2 kali, lalu kita putar sedikit ke arah kiri 1 kali, tapi tidak putaran penuh 360 derajat. Ya biasanya 90 derajat, lalu kembali putaran ke kanan 2 kali, ke kiri, ke kanan 2 kali, ke kiri, gitu. Apabila ulir sudah jadi, bisa dicoba dengan memasukkan baut ke dalam hasil TAF tersebut. Oke, pada bagian E3 ada single point screw thread cutting. Ini adalah proses biasanya dilakukan pada mesin bubut. Jadi di sini menggunakan pahat, menggunakan mesin bubut. Nah, seperti itu. Ini harus menggunakan mesin bubut otomatis karena di sini sudah ada pengukuran supaya tepat ulirnya sesuai yang diinginkan. Kenapa di sini menggunakan mesin bubut yang otomatis? Kenapa tidak manual? Karena tangan manusia tidak bisa memutar spindle tersebut secara bagaimana dibilangnya, secara konsisten. Jadi apabila mesin sudah ada fitur otomatisnya, jadi menggunakan mesin yang otomatis. Terus sesuai dengan kedalaman ulir yang diinginkan, terus dibubut. Nah, jadilah ulir seperti di sini. Ini ulir eksternal. Baik, pada bagian E4 ada thread cutting die heads. Nah, jadi pada proses ini adalah kepala tersebut sudah dibuat agar bisa membentuk ulir. Di proses ini hampir sama dengan yang manual, tapi ini menggunakan mesin. Sama saja benda kerja tersebut dimasukkan ke head. Nah, di sini ini adalah gambar headnya. Gambar headnya di mana benda kerja tersebut dimasukkan ke dalam sini dan headnya itu berputar. Setelah head itu berputar, nah seperti ini, sanalah pembentukan ulir bagian luar dari benda kerja. Apabila sudah selesai, bisa ditarik benda kerjanya dan benda kerja tersebut menjadi ulir. Nah, pada bagian E5 kali ini ada thread milling. Thread milling ini adalah proses pembentukan ulir yang dimana cutter tersebut sudah berbentuk ulir, yang dimana ada penekanan seperti pada video ini, dimana benda kerja yang semula belum memiliki ulir tersebut terkikis oleh cutternya yang sudah berbentuk ulir, begitu. Jadi secara simpel bisa dibilang benda kerja ini digesekkan pada cutter yang sudah berbentuk ulir. Jadi secara otomatis benda kerja yang digesekkan tersebut akan mengikuti ulir bagaimana cutter tersebut, bagaimana bentuk cutter tersebut, gitu. Jadi benda kerjanya mengikuti. Oke, pada bagian E6 ada thread grinding. Thread grinding ini adalah proses penghalusan ulir, dimana menggunakan
mesin gerinda. Jadi benda kerjanya bergerak dan gerindanya atau amplasnya tersebut diam. Nah, jadi ulir tersebut akan menjadi halus karena hasil gesekan dari gerinda tersebut. Nah, pada video ini adalah proses thread grinding. E7 ada thread rolling. Jadi thread rolling ini adalah proses pembentukan ulir yang dijepit. Nah, di sini pada bagian kanan dan kiri pada benda kerja tersebut sudah ada cutter yang berbentuk ulir, di mana cutter sini akan menjepit benda kerja tersebut, dan benda kerja tersebut akan secara otomatis bergerak maju, dan pada bagian sisinya tersebut pada benda kerja tersebut akan berbentuk ulir. Biasanya thread rolling ini dilakukan untuk benda kerja yang diameternya lumayan besar, karena benda kerja tersebut kokoh dan kuat untuk dijepit. E8 cold forming tapping of internal threads. Jadi di sini prosesnya sama, pembuatan ulir bagian dalam atau pengetak. Nah, di sini biasanya pada besi-besi yang tipis. Sini berbeda karena seperti pada video di dalamnya sudah terdapat ulir. Nah, dan bisa dimasukkan baut. Gitu. Pada chapter 3 kali ini bab 1 bagian F ada broaching. Nah, pada bagian F1 ada internal broaching. Jadi internal broaching ini adalah proses broaching bagian dalam, atau pada benda kerja bagian dalam tersebut digesek. Nah, seperti ini pembuatan gear. Nah, pada di sini pembuatan gigi bagian dalamnya digesek, jadilah seperti itu. Oke, lalu di F2 ada external broaching. Jadi kebalikannya dari internal broaching. Jadi di sini pembentukan gigi rak bagian luar dengan proses broaching. Di sini sudah terlihat ada video bagaimana external broaching. Jadi sisi benda kerja tersebut digesek dengan pemakanan dengan kedalaman tertentu. Nah, pada bagian F3 ada pot broaching. Pot broaching ini adalah bagaimana benda kerja yang berbentuk silinder dengan sekaligus semua sisinya tersebut pengecilan diameter yang sekaligus pada semua sisi. Nah, jadi di sini ini adalah yang toolsnya atau pemakannya, dengan sekali tekan dengan hidrolik pada bagian semua sisi benda kerja tersebut akan mengecil, dan bisa dibilang tersebut dikikis dengan tools tersebut gitu. Jadi sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ketik, atau salah dalam pembuatan presentasi kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya tutup dengan ucapan terima kasih.